Hai guys. Lihat ini, indahnya sosmed kan tanpa Nikita Mirzani. Begitu damai. Burung berkicau, hijau. Damai sekali kan dunia sosmed ini tanpa Nikita Mirzani yang sudah 5 tahun ini mengotori sosmed gitu. Kembali ke settingan awal ya, sosmed kita dulu sebelum ada Nikita Mirzani. Sosmed kita tuh sesuatu yang viral itu secara organik, viral secara alami gitu, tanpa ada apa ya, memancing keributan gitu loh. Jadi yang viral-viral itu zaman dulu itu terjadi secara spontan gitu. Tapi sekarang viral itu banyak orang mengikuti Nikita Mirzani. Viral itu dibuat supaya viral, seperti doktif, dokter tipu, doktip, dokter tipu-tipu, code blue, review makanan. Jadi banyak sekali yang meniru. Si Emma Waroka meniru, bahas yang viral-viral. Terus banyak sekali orang-orang yang meniru. Itu dari 5 tahun lalu gue udah berpikir nih, wah si Nikita Mirzani seperti ini, begitu menonjol gitu di sosmed, main character bahasa Inggrisnya, pengen jadi pusat perhatian gitu istilahnya, main character. Jadi gue lihat, wah ini akan membuat orang lain akan meniru, tidak baik ini, karena orang lain akan meniru dengan huru hara, akan menjadi pusat perhatian gitu. Dulu kan kayak begini waktu si Nikita Mirzani masih jadi gembel gitu, nggak terkenal, dijambak rambutnya, dipukul sama Julia Perez, dijambak rambutnya, masih kayak apa ya, masih kayak kutu kupret gitu kan, diem, kalau bokeh kan diem, nggak punya kuasa. Tapi ketika duitnya nambah dari acara pagi-pagi pasti happy, mulai setiap hari syuting, mulai duitnya nambah, mulai ada duit, kayak mulai berkuasa gitu, kayak punya power, duitnya mulai nambah, mulai buas mulutnya, ratusan orang disenggol, ratusan, gue yang ngitungin loh. 3 tahun lalu aja gue hitung udah hampir 100 orang, apalagi sekarang udah ratusan orang, berarti yang disenggol, di apalah, diajak ribut. Nah sekarang lihatlah ini, damai sosmed. Nanti si doktif kan udah TSK di Medan, dokter tipu-tipu. Nanti semakin damai lah, makin banyak jadi yang meniru keviralan itu. Dulu inget gak zaman dulu belum ada Nikita, kan tenang, damai. Kalaupun ada viral itu kan orang malu untuk viral gitu, karena kayak diliatin orang, dibahas orang. Zaman dulu tuh orang malu untuk viral. Tapi sekarang jadi banyak yang meniru dia gitu. Jadi menjadi contoh yang buruk gitu. Ubur-ubur ikan lele. Ternyata ada manusia kera yang masuk di dalam keranjang besi. Siapa itu? Si Mail dan Nikita Mirzani. Itu bernamanya Pak Polisi Jenderal. Aduh, sekarang mau jadi apa? Dulu bilang saya kera, ternyata dia yang original kera. Ubur-ubur ikan lele. Manusia kera sekarang masuk keranjang besi, tidak akan keluar lagi dan tidak akan bebas selama 20 tahun. Belum tambah lagi 6 tahun, 26 tahun. Belum tambah lagi 5 tahun, 31 tahun dalam keranjang besi. Keluar sudah jadi nenek bongkok. Bye, ubur-ubur ikan lele.
Manusia keras sekarang sudah masuk dalam keranjang besi. Wow, itu bernamanya. Paling bener ya kalau bulan puasa itu namanya setan itu di kerangkeng ya. Termasuk si Dajjal itu lagi di kerangkeng. Kesini loh. Oke guys, jadi kan perolehan sementara kan saat ini ada Mira Hayati poinnya 5, lalu ada Mami Online poinnya 1 ya, lalu ada Fadel Badije poinnya 1. Jadi perolehan sementara untuk tim SS dan tim NM. Oke, sekarang yang 5 ini adalah NM dan ini yang 1 ini adalah Mail. Jadi NM dan ditambah dengan Mail sama dengan SS berhasil memasukkan nilai poin sementara 6. Sedangkan kelompok NM berhasil memasukkan ke penjara ini 7 poin. Jadi NM unggul. Nah sekarang tim SS dan juga beserta FS ya, FS. Kalau ini NM sama Doktip, dokter tipu-tipu dan lainnya. Oke, sekarang sekarang tim SS, sekarang perolehan sementara ditambah poinnya. Yang baru masuk Yoke itu poinnya 3. Oke, jadi SS sekarang menang. Tadinya SS ini kalah 1 poin ya, tadinya NM yang unggul 7 poinnya, tapi sekarang tim SS mengalahkan tim NM 6 ditambah 3 9. Nah sekarang NM masih stuck nih di angka 7 ya, jadi selisih 2 poin. Jadi pemenangnya adalah tim SS. Yeay, selamat. Dan Doktip, dokter tipu-tipu udah TSK di Medan. Doktip yang berisik banget, semoga segera masuk nyusul. Dan akhirnya nanti poin tim SS akan melambung ke langit tinggi banget, nggak akan bisa dikejar sama tim NM ya. Oke, Nyai sedih nggak? Ya oke, masuk penjara. Tunggu dulu. Panda nilainya 3. Panda bukan babu. Nyai official nilainya 3. Yoke nilainya 3. Ya, yang nilainya 3 tuh bukan level babu. Oke. Level 3 bukan babu. Oke. Karena kenapa nilai poinnya 3? Karena nggak punya tim di Mabes. Jadi kalau punya karena nggak kayak Doktip ya, punya tim di Mabes. Oke, Nya official sedih nggak? Ya kayak masuk penjara. Sedih enggak, seneng juga enggak. Jadi nggak ada perasaan gitu, biasa aja. Oke guys, jadi kan pada tahun 2020 Yoka itu sempat pengen nemuin Nyai official gitu ya, tapi tuh suaminya official tuh ngelarang gitu, jangan ketemu, jangan bawa ke rumah, kata suami gitu. Nah terus gue rekam suara suami, terus gue bilang tapi dia orangnya baik, gue bilang gitu. Yoka orangnya baik, gue bilang gitu. Nah gue kirim suara gue itu ke Yoka. Nah si Yoka denger deh tuh kalau suami gue melarang, tapi gue bilang kenapa gue nggak boleh ketemu Yoka tuh baik, gue bilang gitu. Nah gue kirimlah ke Yoka suara rekamannya, terus suami bilang jangan dibawa ke rumah, jangan tadinya nggak boleh ketemu, tapi kan gue maksa gitu, gue mau ketemu. Akhirnya gue ajak ketemu tuh di tempat gym gue, di CrossFit gue ajak ketemu. Nah tapi ternyata Yokanya tuh nggak dateng di hari janjian kita ketemu. Nah semenjak itu kita nggak pernah ketemu, dan kita udah nggak komunikasi, dalam arti yang nggak komunikasi aja gitu ya kan.
Oh, waktu itu berantem berantem gitu, berantem terus kita nggak komunikasi gitu, berantem. Nah udah kan, tapi jadi gue nggak pernah ketemu sama si Yoka, tapi sempat gue ajak ketemu gitu. Nah, jadi semenjak itu, semenjak gue berantem sama si Yoka gitu, gue jadi mendingan gak usah pada ketemu-ketemu deh kopi darat, karena kalau berantem gitu dia nunjukin chat gitu loh, kayak begitu. Dan yang ditunjukin chatnya juga nggak ada sesuatu yang heboh, ya biasa aja, tapi kan ih, kok nunjukin chat gitu dikit-dikit kayak punya senjata gitu, nunjukin chat, nunjukin WhatsApp gitu, kayak itu sesuatu yang udah luar biasa banget gitu ya. Padahal kan percakapannya juga yang biasa-biasa aja. Emang ada apa sih, ada sesuatu yang heboh gitu di chat? Enggak juga kan. Nah udah kan, akhirnya setahun lalu dia masih konsisten tuh, gue nggak mau baikan sama NM, kata dia gitu. Lihat aja Arul sama si Ryan gitu, si Ryan Kalengril, si Arul sama si Ryan Kalengril, dia itu kayak dijambak, diapain, kayak dilecehkan gitu mana NM gitu. Kan mereka berdua kan ya you know lah, ya penyuka sesama gitu. Nah, terus jadi kayak suka dijambak sama NM gitu. Suka si siapa sih? Si Krishna lagi boker, di foto, di post di Instagram, nih Krishna lagi boker gitu. Yang suka yang kayak gitu-gitu, yang kayak apa sih, kayak nggak ada adab gitu, kayak suatu yang pribadi, terus ngejambak, terus apa ya, kakinya itu ke kepalanya si ini, si dua homreng ini gitu, kayak apa ya, kayak semena-mena gitu. Nah tahun lalu si Yoke bilang, gue nggak mau baikan sama NM, ntar digituin lagi kayak si ini, si Arul. Ih ogah. Itu baru tahun lalu, berapa minggu kemudian ternyata baikan sama si NM gitu kan. Nah terus kan ya udah, kenapa gue nggak boleh ketemu sama si Yoka, sama suami gue, karena suami gue itu bilang ada dua jenis hombreng gitu. Satu hombreng yang gue kasih ilustrasi. Nah kata suami gue tuh, can't trust them, kita tidak bisa mempercayai mereka ini. Nah suami gue bilang ada dua jenis hombreng, ya hombreng maksudnya homo. Nah yang pertama itu adalah, contohnya ini dia ini hombreng contohnya, tapi dia itu menyimpan dalam-dalam hombrengnya itu dia taruh dalam hidupnya di bagian akhir dalam hidupnya. Dia tidak mengangkat, tidak mengglorify kelainannya itu gitu loh, kelainan seksnya itu dia tidak mengglorify, dia taruh di belakang dalam daftar hidupnya. Dan dia yang di depannya itu ya ini kedokterannya gitu. Gue berusaha menerangkan ya. Jadi nomor satu, seorang gay berkata I am a doctor. Nah lalu koma I am gay. Atau hombreng yang kedua, I am gay, I'm a doctor. Jadi kata-kata yang pertama yang ini I am a doctor. Jadi dia mengedepankan kehidupannya, perannya di masyarakat yang lebih utama. Dan kedua, I am gay. Pengakuannya itu, gaynya itu di belakang dalam apa, dia nggak mengangkat gaynya itu, dia simpan itu jauh di belakang daftar hidupnya gitu. Dia nggak mengangkat ke hombrengannya gitu, enggak, you know lah, yang gak bergaya kayak hombreng, ngerti kan, bergaya kayak hombreng. Nah yang kedua ini orang yang mengedepankan ke kelainannya itu,
I am gay. Nah ini orang yang berpenampilan, lo tahu kan penampilan hombreng, lo tahu kan kayak gimana. I am gay, I'm a doctor. Jadi dia mengedepankan seksnya ini. Nah si Yoke ini selalu memperlihatkan hubungan seksnya maksudnya dia videoin dia lagi hubungan. Ada tuh tanya sama haternya si Yoke yang punya video yang capture dia Instagram dia lagi hubungan gitu. Dia kan menjual diri, dia hubungan sesama jenis itu diposting terus dia selalu membicarakan. Kita sekarang review si ini, nama klien-kliennya. Aku nggak suka dia, tapi dia napasnya bau. Terus dibahas lagi. Aku hari ini ada sama si ini. Terus dia kencan lagi ketemu cowok. Jadi puluhan cowok gitu dibahas di Instagramnya. Terus ditampilkan hubungan kasurnya itu ditampilkan saya di Instagram. Itu loh, tanya haternya si Yoke deh, si Megdo tuh hater Koko Random Real tuh haternya Yoke tuh dia punya tuh semua tuh kayak gitu-gituannya gitu tuh. Gua nggak punya ya, kayaknya. Ya Allah, gimana sih, serem banget ya. Nah udah gitu dia tampilkan itu semua ke LGBT-nya itu ditampilkan. Inilah aku gitu, kayak terlalu diangkat-angkat gitu. Nah makanya suami gue bilang can't trust, nggak bisa dipercaya orang yang nomor 2 ini. Nih orang yang nomor 2 ini kita bisa lihat dari perilakunya. Nomor 2 ini, jangan salah ya, gue punya temen baik banget dan dia itu lesbong yang satu, sama di kerjaan lama sama yang sesama jenis, dan mereka itu nggak yang nomor 2 ini, mereka itu yang nomor 1. Yang lesbong itu tau nggak, dia belajar keras, dia punya restoran dan dia nggak pernah membawa, dia menyimpan itu dalam-dalam. Dia nggak pernah bilang ngomong gitu koar-koar, gue lesbong loh, kita kan cinta adalah cinta, kita tuh persamaan dong, kita kan kaum minoritas. Nggak teriak-teriak gitu. Dia diem dan mengubur dalam-dalam itu semua, tapi dia ya mengedepankan ya belajar ya. Jadi gimana gue ngomongnya gitu. Itu kalau yang sesama, maksudnya yang LGBT yang kayak gitu baru yang bisa kita percaya, daripada LGBT yang selalu teriak-teriak tentang kelainannya itu, lebih berisik gitu loh. Jadi jangan salah, bukan berarti gue nggak punya temen. Mereka teman-teman baik gue, lesbong, tapi dia punya restoran sendirian, punya ini, punya itu, pinternya luar biasa, pinter banget, sekolah IT, terus sekarang masuk ke ya adalah bagian pemerintah yang rahasia gitu. Dia di situ tuh temen deket gue lesbong, dan kita suka cerita-cerita gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong itu. Gue taunya dia lesbong dari temen gue gitu. Dia nggak pernah ngomong aku nih ini loh, aku nih lesbong loh. Nggak pernah teriak-teriak gitu. Love is love, cinta adalah cinta. Nggak usah ngomong gitu, diem aja, tapi mengedepankan kehidupannya, pekerjaannya, atau sesuatu yang berdampak dalam masyarakat, tapi tidak
mengutamakan seks, penyimpangan seksnya yang dikeluar-keluarin gitu loh maksud gue. Gitu. Jadi ada dua jenis gay. Satu gay yang bisa kita percaya, yang berkata I'm a doctor, koma I'm gay, aku hombreng. Atau nomor dua, I'm gay, I'm a doctor. Jadi ada dua perbedaan hombreng yang bisa kita percaya atau yang tidak bisa kita percaya. Menurut gue yang sangat bertanggung jawab akan dimasukkannya Yoke itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 10 tahun. Yoke Hargono masuk penjara. Itu menurut gue yang bertanggung jawab itu adalah dia, adiknya Fitri. Menurut gue yang bertanggung jawab adalah dia, karena dialah yang memberikan semua info-info kepada Yoke. Termasuk dia juga yang ngasih info bahwa si anaknya Fitri yang terakhir yaitu si Renzo itu adalah hasil terlarang dari Krishnamurti. Dia yang ngasih tahu ke Yoke. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena dia pernah ngomong ke gue seperti itu. Si Fitri itu kan anak terakhirnya itu kan bukan dari Cencen, itu kan dari Krishnamurti. Nah, dia pernah ngomong sama gua seperti itu. Tapi karena bedanya Yoke sama gua kan, kalau gua kan kerja gitu, maksudnya gua kerjanya kan di energi gitu, pembuatan energi. Nah, sejenis energi nuklir ya kayak gitu. Kalau Yoke itu kan yang setiap tahun di sekolah, setiap tahun dia cemas, aduh gue naik kelas nggak, aduh gue naik kelas nggak. Jadi dari situ aja udah beda gitu. Dalam arti Yoke itu tidak cemerlang di sekolah ya. Sedangkan gue 20 tahun gue tuh ngajar. Jadi kalau gue bawaannya ngajar terus lo marah gitu, ada orang gue ajarin marah, emang bawaan gue ngajar, kan gue koreksi, kerjanya ponten itu kan, pakai pulpen biru, pakai pulpen merah. Ada orang gue koreksi marah, ngamuk, padahal emang gue pengajar, ya kan, gue tutor, ngajarin orang. Nah jadi kalau si Yoke langsung terima semua info dari dia. Sedangkan saat dia ngomong gitu sama gua, si anaknya Fitri yang terakhir, Renzo, itu adalah anak haram, hasil hubungan Fitri sama Krishnamurti jenderal. Jenderal gak sih Krishnamurti, udah jenderal belum? Kan dia kan pangkatnya dibalap sama si Sambo kan, si Krishnamurti itu. Ingat yang zaman teroris dia jadi viral, polisi ganteng. Ingat gak zaman dulu? Yang banyak pengeboman itu. Nah, dia itu yang ngomong ke gua gitu. Maka gua tahu saat si Yoke gembar-gembor berapa bulan lalu, Krishnamurti itu, dia itu hubungan gelap sama Fitri bla 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 gitu kan. Gua udah tahu, wah nih pasti nih dari si dia ini nih. Karena dia pernah ngomong gitu sama gua. Tapi si Yoke terima itu. Sedangkan gue yang si Yoke kan yang gimana ya? Ya gitu lah, nggak, ya gimana sih orang mikirannya naik kelas aja, nggak naik kelas syukur, nggak naik kelas, ngerti nggak? Dia aja tiap sekolah kayak gitu, berarti kan dia terbelakang di kelas kan, alias tidak cemerlang, alias tidak smart. Nah si Yoke terima itu info, sedangkan gue saat gue mendapatkan info itu dari dia, ya kan? Gue bandingin dong wajahnya si Cencen sama si Renzo gitu. Sama Krishnamurti gue dampingin tuh wajahnya. Terus gue bilang gue jawab ke dia, enggak wajahnya Cencen kok, ini anak Cencen, lihat nih hidungnya, lihat ininya, ini bukan Krishnamurti. Gue bilang gitu. Jadi dia itu kayak pengen memberikan informasi palsu
gitu. Nah udah kan, singkat cerita gue berantem sama dia. Kalau mau tahu kenapa gue berantem sama dia, tanya Bulia Rungkat. Jadi intinya dia ini ingin dapet sesuatu gitu dari kehuru-haraan ini gitu. Lo tanya si Ibu Lia Rungkat, jangan tanya gue untuk lebih lanjutnya. Nah sebelum huru hara ini, mamanya ya, si Fitri tuh hidup dengan damai di satu tempat. Nah setelah huru hara ini, mamanya ditangkap sama dia. Jadi seolah-olah, kamu anak durhaka, ini lihat aku merawat ibu kamu, kayak gitu mulu bertahun-tahun itu. Padahal sebelum ada huru hara ini, emaknya hidup damai-damai aja di rumah sederhana gitu kan. Ya udah kan, ya gitu, tanya aja lah apakah dia minta modal sama si Fitri buat usaha. Terus si Fitri nggak ngasih, dia jadi dendam, jadi dia koar-koar, kamu anak durhaka, tidak merawat orang tua gitu ya kan. Saran gue sih, ini orang harus masuk penjara ya. Lalu si Fitri kan mau ketemu emaknya, tapi dia dihalang-halangin kan. Dia ngomong di live, enak aja mau ketemu mama kamu, nggak sama aku. Jadi dia pengen ketemu harus ada dia gitu, karena dia takut mamanya Fitri balik ke Fitri berdamai. Jadi dia nggak boleh tuh Fitri ketemu berdua doang empat mata sama mamanya, nggak boleh sama dia ketakutan. Jadi maksud gue tuh, si Fitri tuh harus penjarain dia. Akhirnya nanti Fitri bisa empat mata sama mamanya. Terus bilang gini, maafin aku ya, aku pernah nyakitin hati mama, maafin, aku hilaf. Sekarang mama aku rawat, aku kasih rumah, aku kasih pembantu, aku kasih makanan, mama mau masak apa aja, uang belanja aku kasih, ada pembantu jagain mama, ada rumah. Kayak gitu. Mama mau tinggal sama siapa? Kalau mama mau tinggal sama ada orang siapa yang bisa, tapi aku pengen hubungan kita baik, Mama misalkan nggak mau rumah dari aku nggak apa-apa, mama mau tinggal di mana terserah, tapi aku mau ajak mama umroh, ajak mama naik haji gitu ya, kayak gitu. Kayak kayak si NM memberikan iming-iming itu juga ke si Loli ya kan. Tadinya kan Loli kan dalam waktu jangka waktu kan keluar dari rumah aman. Terus si Loli keluar dari rumah aman, terus bohong semua itu. Dia ke pengacaranya si Rasman. Dia bilang, wah Rasman, ini aku kabur gitu kan. Tiba-tiba si Loli dalam waktu singkat tiba-tiba berubah gitu. Jadi menentang Fadel, jadi menentang Rasman gitu, jadi bertolak belakang. Jadi dia malah berpihak ke NM. Kenapa? Karena kan NM itu kan juga ngasih ngasih iming-iming juga. Kamu nanti aku kuliahin lagi ke luar negeri, kamu nanti aku kasih lagi, kamu boleh pacaran, tapi jangan sama Fadel, sama yang ini aja nih lebih ganteng. Tapi terus nanti kamu aku kasih ini diiming-imingin ya. Akhirnya maulah si Loli, maka si Loli sekarang jadi berpihak ke NM. Padahal dalam tempo yang singkat sebelumnya dia itu kabur nangis-nangis, mati aja aku di rumah aman bareng orang HIV gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi FS sebaiknya bicara empat mata sama mamanya dan berdamai dengan mamanya, dengan kasih juga iming-iming itu, dalam arti nanti aku naikin haji, nanti aku bawa kita naik haji, kita umroh, aku kasih mama tempat tinggal, hidup dengan tenang, ada uang bulanan, ada pembantu, mama mau masak, boleh, uang belanja aku kasih terus, aku kasih uang belanja misalkan sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali. Nah gitu. Jadi ini orang nih emang harus ini sih si Fitrinya nggak bisa nemuin mamahnya, karena ini orang yang nggak mau mamanya empat mata, harus ada dia. Kan dia sendiri ngomong, enak aja mau ketemu mama aku berdua aja, itu dianya nggak mau.
gitu. Juga si adanya Fitri itu juga pernah kayak mau ngeracunin gue. Itu kan si Ocha Labobor itu kan gak punya suami, tau gak punya suami gitu. Dibilang gitu. Dia tuh janda gitu kan. Cuman gue kan kayak kita belum tahu gitu kepastiannya gitu kan. Maksudnya ya siapa tahu, dalam hati gue siapa tahu suaminya ayam sayur makanya nggak pernah ditonjolin di depan publik. Siapa tahu kan suaminya ayam sayur gitu, istrinya yang punya jabatan, jadi diumpetin gue. Jadi gue kan oh ya gitu. Jadi makanya si Yoka itu kemakan omongannya si Uzi, adiknya Fitri yang tadi yang fotonya gue tunjukin. Jadi si Yoka masuk penjara itu ya salah satu kerjaannya si Uzi itu. Makanya si Yoka masuk penjara gara-gara si Uzi itu yang ngasih info. Mungkin ada infonya yang benar, tapi mungkin ada infonya yang jadi dicampur-campur dengan yang benar dan yang tidak benar gitu kan. Nah jadi dari live yang gue tonton, si Yoka bilang si Fitri berhubungan di kota, habis di kota si Fitri balik lagi ke kampung, ke daerah, dan berhubungan dengan Krisnamurti. Ini Krisnamurti kan dulu dia bosnya Sambo kan, Krisnamurti atasannya Sambo. Nah udah gitu setelah berhubungan, si Yoka ngomong di live setelah dari kota balik ke kampung, berhubungan sama Krisnamurti, terus balik lagi mengandung dan menikahi Chen. Kan gak masuk akal itu, masa Chen langsung berapa bulan terus langsung menikah sama Chen. Kayaknya timingnya tuh gak pas banget, ceritanya kayaknya gak masuk akal gitu loh. Ya kan? Masa si Fitri udah di kota terus ke kampung pacaran sama Krisnamurti di daerah, terus balik lagi ke kota nikah sama Chen, gimana? Gak masuk akal. Dan dari foto juga nggak semirip hidungnya. Kita tahu lah hidungnya si Fitri kayak apa. Lihat deh, ini hidungnya si Krisnamurti. Yoka ini gencar banget loh ngomongin Krisnamurti pakai ani-ani, wanita penghibur PSK. Itu gencar banget loh, cari aja sendiri di internet gimana Yoka ngomongin Krisnamurti gitu. Lihat aja kan. Nah si Renzo ini anaknya Krisnamurti, ini si Uzi yang ngomong ke gua dulu. Nah sekarang karena gak mempan ke gua, si Uzi masukin ide itu ke Yoka. Nah Yoka ngomong terus di live-nya, akhirnya sekarang jadi bumerang, masuk penjara. Lihat deh hidungnya aja. Nih si Krisnamurti, hidungnya dia ini, lihat tuh, kayak angka 8 gitu. Sedangkan si Renzo begini, beda, bulat dan ada jeda di sini. Kalau dia enggak kan, jadi kan bukan anaknya. Ini bandingkan sama wajah Chen. Ini Renzo ini tidak seperti yang dituduhkan oleh si Uzi dan Yoka kalau Renzo ini adalah hasil terlarang dari Krisnamurti. Itu adalah tidak benar, karena kita bandingkan saja, hidungnya aja nggak mirip, miripnya lebih ke Chen. Ya jadi ini semua makanya si Yoka koar karena Uzi yang menanamkan ide-ide itu semua, ya kan? Kayak dulu Mami Isa masuk penjara. Terus kita harus gue disuruh patungan buat kayak biaya hidup. Terus kan disuruh sama seseorang, jual aja tas Hermes kamu gitu kan, tas mewah kamu. Tapi Mami Isa nggak mau jual tas Hermesnya waktu dia di penjara pertama kali. Terus udah gitu keluarlah dari penjara Mami Isa koar, aku nggak ada yang bantuin, aku masuk penjara nggak ada yang bantuin. The Winners Team nggak ada yang bantuin aku masuk penjara, kayak koar gitu. Terus gue yang kayak
what the fuck gitu. Lu yang dapat engagement, lu yang dapat ketenaran, dapat view story lo puluhan ribu view, lo yang dapat semua ketenaran, dapat pemberitaan, dapat apa ya? Ya lo jadi terkenal karena huru hara ini, lo dapat endorse karena huru hara ini, nama lo terangkat. Dan terus ketika lo masuk penjara, lo nyalain kita, nggak bantu gitu. Gua waktu itu dalam arti lo disuruh jual Hermes kagak mau. Lah, coba keluarga gua aja masih jualan mie gomak di kampung ya. Keluarga gue yang di kampung aja masih sederhana. Terus gue harus ngasih duit buat orang yang punya Hermes. Coba logika. Ya kan? Enggak semua tindakan Mami Isa gue iya gitu kayak kambing conge gue iya. Enggak. Ketika sesuatu yang enggak masuk akal gue wait, what? Gitu loh. Lo ngamuk-ngamuk. The Winners Team gak ada yang bantuin aku selama Mami di penjara. Gak ada yang bantu aku. Lah, what the fuck? Gak ada yang bantu. Jadi maksudnya tuh gue ngasih duit buat orang yang punya Hermes. Lah, keluarga gue aja di kampung masih hidup sederhana. Ya mereka yang orang-orang yang gue kirimin duit bulanan. Ngerti gak maksud gue? Masa gue ngasih makan orang yang punya Hermes, tas mewah Hermes, masa gue ngasih gitu? Ya kan? Keluarga gue aja masih sederhana, masa gue ngasih makan orang yang punya Hermes? Ya kan? Ngerti gak sih lo? Lebih ada, maksud gue Hermesnya aja gak mau dijual, dia aja gak mau jual Hermes untuk biaya hidup, dia mempertahankan Hermesnya. Nah masa gue ngasih makan orang yang punya Hermes? Keluarga gue aja masih hidup sederhana. Ngerti gak maksud gue? Jadi bukan berarti gue kalau tindakan yang gak benar ya gue protes. Loh, yang dapat engagement kan elu, terkenal, viral, masuk berita, yang terangkat kan namanya elu. Giliran susah kok marah. Yang dapat keuntungan dari huru hara ini kan nama elu terangkat. Giliran lu masuk penjara marah sama kita Nah sama dengan halnya Yoke, nama kamu kan terangkat. Sekarang giliran kamu masuk penjara, namamu terangkat atas huru hara ini. Bahkan kamu menunjukkan saat kerja lagi di ruang makan, kamu tunjukkan ke teman-teman, lihat nih live aku view-nya. Maksudnya lo bragging gitu, kayak pamer, lihat nih view live gue Instagram, lihat dong nonton gue nih banyak kan 1,000. Dan lo beberapa kali di tempat kerja lo lihat nih view gue segini, kayak lo bangga banget dengan view lo pamerin ke tempat kerja. Gue terus terang gue yang malu gitu. Ini orang Amerika lo pamerin view, they don't give a fuck, dengan itu semua. Ini orang Amerika, they don't give a fuck. Kalau lo gitu di Indonesia oke lah, ini kan orang Amerika bro. Gue yang malu gitu. Look at my view, I got 100 view, I got 1,000 view. Lo tunjukin, lo pamerin terus di tempat kerja view live Instagram lo, seolah-olah lo tuh somebody gitu, kayak yang they don't give a fuck, mereka tuh orang Amerika, they don't give a fuck with all this internet bullshit. They don't give a fuck. Ini kan Amerika bro. Nah akhirnya karena kamu sudah huru hara dengan berita-berita karangan si Uzi, sekarang kamu dapat engagement, sehingga kamu bisa bangga dengan view live Instagram kamu. Nah sekarang kamu masuk penjara gitu loh, akibat huru hara itu. Terus kamu mau apa? Mau nyuruh orang ini bantu, ya kan? Lo kan yang dapat engagement kamu. Saya sama kayak Mami Isa, kan yang dapat engagement kamu, yang dapat view, yang dapat ketenaran kamu. Kok giliran susah gitu loh? Ya kamu yang mau huru hara, kamu yang
dapat sorotan, giliran susah nyari orang. Sama kayak NM huru hara, terus dia masuk penjara. Lo yang dapat engagement, lo yang dapat view, ditonton orang karena kehuru-haraan. Giliran lo masuk penjara akibat kehuru-haraan itu, lo nyari Rapi bantuin nyari orang gitu lah. Lu yang huru-hara kok giliran lu susah, lu nyari orang gitu kan. Ya itu kan harga yang harus dibayar untuk kehuru-haraan lu yang lu ciptakan sendiri gitu loh. Lo yang bikin itu huru-hara, lo yang dapat ketenaran, ya lo yang nikmati hasilnya dan lo yang nikmati juga akibatnya gitu loh. Apakah gue sedih? Enggak. Apakah gue bahagia Yoka masuk penjara? Enggak, gue gak bahagia, gue biasa aja. Gak ada sedih, gak ada bahagia, biasa aja. Jadi udah jelas ya pemberitaan ini kalau Krisnamurti itu bukanlah ayah dari Renzo. Ini Krisnamurti, dulu dia atasannya Sambo. Nah ini lihat dari hidungnya aja beda tuh, ujungnya ini nih ada garis. Sedangkan Krishna enggak, dia tuh angka 8 gini, bukan ya. Nah jadi yang harus bertanggung jawab adalah si Uzi dan si Babilonia, si Yolo. 5 bulan lalu ya, kurang lebih 5 bulan, waktu gue masih kerja di kerjaan lama, gue nonton satu live dia dan dia keluar-keluar, gue kenal orang penting ya di negeri ini, gue kenal orang yang penting ya di negeri ini. Dia keluar-keluar gitu si Yolo. Giliran si Yoka nelfon, Yolo, gue ini di penjara nih ya, anjir gue kayak teroris nih, ditangkep nih, gue lagi boker. Giliran si Yolo ditangkep, si Babilonia padahal 4 bulan 5 bulan lalu dia keluar-keluar, gue kenal orang penting ya di negeri ini. Dia keluar-keluar gitu, giliran itu, lu ke Jimbo aja, lu telepon Jimbo belum? Kan bapaknya Jimbo kuat. Gimana sih Yolo? Orang udah nelfon lu, giliran lo keluar-keluar punya kenalan orang penting di negeri ini, giliran Yoke minta bantuan lo bilang siu sono lo ke telepon Jimbo sana, bapaknya Jimbo kan kuat kan, malah gitu. Apaan sih? Loli keluar dari rumah aman. Kabur sebetah, disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu? Masa di sana dilihat? Iya, mau coba silakan. Ganti. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman jam berapa? Jam 11. Dan Loli kenapa kamu memilih akhirnya ke Bang Rasma, Loli bukan ke Mama? Bukan ya, karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini ketemu dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu. Nah, Loli, kamu ingin ketemu sama Fadel atau gimana sih? Bang, jadi ini gimana Bang, mau lapor? Saya mau bawa dulu ke pihak kepolisian Untuk menghindari hal-hal yang gitu. Saya tidak mau nanti saya dianggap apa namanya. Loli keluar dari rumah aman. Kabur sebetah, bisa Bersekongkol dengan Loli. Nah, bagaimana ceritanya nanti saya jelasin. Saya juga tadi udah mau istirahat di rumah, tiba-tiba ya begini. Saya harus bawa langsung ke sini. Loli kok bisa tahu alamatnya Bang Itu Rasma? yang saya heran itu. nabrak. Itu yang saya kaget. Karena lihat dari YouTube. Karena kan Komrasman kan sempat ngebikin preskon. Nah, di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah, Bang Rimpi. seperti itu. Nanti ya. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres.
Tapi Lega. dari awal pun dari dia nganterin saya ke Polres kan itu aja dia kabur itu aja ngebawa HP saya apapun itu, padahal kan itu hak saya ya, itu kan HP saya gitu loh, kenapa kok dibawa kabur gitu loh. Ya mungkin dia pengen menghilangkan bukti atau apapun itu, ya saya tidak tahu ya, untuk menguntungkan saya, bukan dia maksudnya gitu. Tapi kenapa sih kamu artinya tetap masih bersikukuh untuk berseteru dengan orang tua kamu sendiri? Ya karena dia nggak benar. Kan di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan kayak gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya, karena saya nggak bangga gitu ya. Dari awal pun dari dia nganterin maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini, bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya, makanya ini juga saya melarikan diri karena saya perhatikan gitu ya, selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkorporatif, saya mau ikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapin masalah sampah ini, karena ini nggak ada masalah tapi dibikin seolah-olah ada masalah. Kagetnya saya nggak tahu nih pendapat kalian infonya ya. Jadi begini. Kagetnya saya udah pulang kan, kita kan tadi wawancara. Kagetnya saya sampai rumah, tiba-tiba Mohon maaf sekali. ada panggilan, telepon berulang-ulang. Saya lihat dia ini loli. Nah lalu kemudian saya nggak yakin, saya biarin karena selama ini banyak yang ngaku loli. Ketika saya video call nggak ada yang pernah diangkat. Lalu tadi film voice note, kok benar suaranya gitu. Terus ya dia telepon saya, aceh video call ya, ternyata kaget saya, ternyata dia sudah di depan kantor saya. Jam berapa itu bang? Dia bilang jam 10:30. Ya, jam 11. Loh, ini Loli benar. Oh, tolongin aku, dia nangis. Ya saya, ya sebagai seorang manusia, dan dia tahu saya lagi menangani juga kasus laporan NN. Ya saya nggak ada pilihan lain. Saya tentu harus datang. Tapi saya tidak mau bahwa ini ada nanti dikira saya yang mengerjai kan. Dia lari, saya tanya kenapa pilih ke saya. Dia percaya dengan saya. Ada panggilan telepon. Dia nunggu di Hotel Horizon. Saya datang dengan keluarga. Kita interview ya. Pilihannya tidak ada lagi kecuali saya bawa ke sini. Tapi dia Loli sudah tidak mau disepaus seperti yang diceritakan tadi. Kira-kira begitu. Nah sekarang saya nggak tahu. Nah, tapi yang pasti kalau udah begini kondisinya nggak bisa lagi, kita harus sikapi seperti yang kemarin. Sepaus itu nggak bisa juga, harus jelas transparan. Sepausnya gimana, seperti apa. Nah, dan ini ternyata dari mengerti semua, apalagi yang disampaikan yang katanya gitu ya, selama ini menyesal ini segala macam itu nggak ada. Nggak ada itu. Dia ketemu Silakan sama aja belum tanya bagaimana cerita dia ini. Itu nanti bisa kalian, tapi yang pasti ini kita lagi konsultasi dengan polisian. Saya juga besok ada urusan, terus saya juga mau istirahat. Tapi kan saya nggak bisa mengambil resiko karena dia di bawah umur lah. Kemudian tinggal berapa bulan. Ini saya bawa ke sini, baru kemudian nanti kita bicarakan seperti apa sesuai dengan mau dia. Ya kalau tidak dia lah, kan bisa paksa-paksa juga kalau punya anak di bawah umur kan. Ya begitu aja ya. Tapi berapa dulu. Tapi padahal Loli sendiri gimana sih kok bisa sampai ada seperti ada kesempatan untuk keluar gitu dalam itu ya. Tinggal berapa bulan. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu. Ini keluarnya dari rumah aman. Kenapa kamu memilih akhirnya ke Bang Rasma kali bukan ke Mama? Bukan ya, karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini berusaha dengan saya, bohong itu nggak pernah.
Teman-teman jangan lupa ya bantu